warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 Studi Masyarakat Indonesia akan melakukan proses wawancara di sekitaran kampus Universitas Negeri Medan mengenai pengaruh media sosial terhadap interaksi mahasiswa Universitas Negeri Medan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Galira Kasiwi dengan NIM 32221210002. Saya Weni Barimbing dengan NIM 3223 Saya Rekristan Sungayang dengan NIM 3223 Saya Anies Bamora dan NIM 3223 Nah, saat ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa jurusan pendidikan sejarah. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Felix, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, sambut 2023 kelas D reguler. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai perubahan sosial budaya masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, seberapa sering kamu menggunakan media sosial? Kalau untuk seberapa sering menggunakan media sosial, ya tentunya sangat sering lah ya Kak. Ya. Bisa jadi kalau ya pagi, siang, sore, malam pastinya menggunakan media sosial. Ya, terus jenis media sosial apa saja yang sering kamu pakai? Kalau untuk media sosialnya itu yang pertama paling sering kita gunakan ya WhatsApp, Ya. kedua TikTok, ketiga Instagram. Kenapa memilih ketiga media sosial tersebut? Karena ketiga media sosial tersebut memiliki jaringan komunikasi yang lumayan sering lah kita gunakan dan cepat juga untuk mengakses informasi dari media sosial tersebut. Terus bagaimana media sosial tersebut dapat mempengaruhi komunikasimu dengan teman-temanmu di setiap harinya? Kalau untuk mempengaruhi seberapa sering itu kita ambil contoh dari penggunaan media sosial yaitu WhatsApp. WhatsApp kan di zaman sekarang interaksi kan sering terjadi di sana. Bukan hanya kepada teman saja, bahkan kepada dosen pun juga kita ketika masih mengecek dosen kan sudah bisa melalui WhatsApp, nggak harus kita jumpai secara langsung. Terus menurutmu apakah dengan menggunakan media sosial seperti yang kamu katakan tadi, WhatsApp dapat mempermudah komunikasimu dengan orang lain? Kalau dari segi efisiensi waktu tentunya sangat mempermudah. Tapi kalau untuk pengaruh interaksi sosial secara langsung itu justru mengurangi. Terus pernah nggak mendapatkan kayak penyimpangan, membuli atau hal-hal yang negatif dari media sosial? Kalau dari media sosial, kalau dari unsur membuli nggak ada. Tapi kalau untuk yang berbau canda-candaan gitu, yang berbau fisik ya tentunya ada. Tapi saya menganggapnya itu hanya sebagai candaan saja, bukan sebagai sesuatu tindak pembulian. Terus menurut kamu, apakah dengan menggunakan media sosial ini dapat membangun dan juga memelihara komunikasi antara kamu dan juga teman-teman kamu? Dan kayak yang kamu bilang tadi kan, dengan dosen gitu. Sangat mempengaruhi Kak. Karena itu tadi, faktor interaksi kita tentunya kalau melalui dari WhatsApp dan media sosial lainnya itu pasti akan sangat lebih sering daripada kita harus berbicara secara langsung. Karena kan kalau dari media sosial kan kita hanya tinggal membuka HP dan tinggal kita mulai dengan chattingan saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galira Kasiwi dari mahasiswa Pendidikan Sejarah Istanbul 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan mengenai pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial di mahasiswa Universitas Negeri Medan. Langsung saja, saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Rizky Ramadan. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A, Rambuk 2023. Bagaimana media sosial mempengaruhi cara kamu berkomunikasi dengan teman-teman? Kalau media sosial ini punya pengaruh positif dan juga negatif. Jadi kalau pengaruh positifnya itu saya mungkin bisa mengembangkan lagi cara bicara saya bagaimana lewat video-video ataupun seputar video pembelajaran yang lewat di media sosial saya gitu kan. Yang intinya itu bagaimana cara mengembangkan public speaking misalnya atau cara berkomunikasi yang baik. Tapi kalau tingkat negatifnya itu, dampak negatifnya, interaksi sosial saya dengan kawan-kawan secara langsung itu mulai berkurang. Saya lebih fokus dengan gadget saya gitu. Jadi interaksi sosial saya itu tidak baik lah. Oh, berarti secara langsung interaksi sosial ini
pada saat di media online-nya bisa dengan mudah dilaksanakan. Iya. Namun dengan secara langsung itu bisa berpengaruh terhadap interaksi yang kita lakukan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah kamu pernah mengalami atau melihat kejadian cyberbullying di media sosial? Kalau mengalami itu enggak, tapi kalau melihat pernah. Seperti kayak cyberbullying yang pernah saya lihat itu terjadi di rekan sekelas saya waktu di SMA dulu kelas 11, yang mana dia itu pegiat media sosial dari Facebook, mungkin dengan fisik yang tidak terlalu menarik, tapi dengan tampilannya seperti itu dia dijadikan bahan bullying oleh rekan-rekan yang lain gitu. Seperti kayak dibilang kalau dengan fisik seperti itu nggak usah lah main Facebook atau aktif dalam media sosial. Ibaratnya bahasa buruknya itu udah tahu jelek ngapain bergaya gitu. Nah, akibatnya dari cyberbullying itu dia mengalami penurunan kepercayaan diri di lingkungan masyarakat sosial gitu kan, dan sehingga dia sampai menutup akses media sosialnya. Dan yang paling fatalnya lagi, kalau dia ingin kami hubungi gitu, kalau misalkan ada masalah itu kami bingung menghubunginya gimana, karena dia menutup akses media sosial itu akibat cyberbullying yang dia alami. Berarti media sosial ini bisa juga berpengaruh terhadap interaksi seseorang dalam membullying seseorang lah ya. Ya, bisa Lebih cepat proses bullying lebih terjadi. cepat. Pertanyaan selanjutnya Ki, apakah menurutmu media sosial membantu atau menghambat remaja dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat? Kalau untuk memelihara hubungan sosial yang sehat itu sebetulnya 50-50 Bang menurut aku. Karena kalau remaja yang menggunakannya dalam hal yang positif, barangkali itu bisa jadi hal yang bagus gitu kan dalam membangun hubungan ataupun interaksi sosial yang sehat. Tapi kalau digunakan seperti yang saya katakan tadi, mungkin media sosial itu digunakan untuk bullying ataupun membangun jaringan-jaringan negatif seperti pengkaderan geng motor ataupun pembagian video-video yang berbau pornografi yang nggak mendidik lain istilahnya gitu kan. Itu malah membangun suatu hubungan dan interaksi sosial yang nggak sehat. Jadi 50-50 gitu. Yang selanjutnya itu Ki, apakah kamu merasa media sosial membuatmu lebih terisolasi atau malah lebih terhubung dengan orang lain? Oke, baik. Jadi kalau terisolasi enggak menurut aku Bang. Karena dengan hadirnya media sosial ini kita juga dapat mengenal orang yang tidak di lingkungan kita saja gitu. Bahkan kita bisa menghubungi orang yang kita tidak bisa lakukan interaksi sosial langsung dengan dia. Dengan hadirnya media sosial ini juga informasi-informasi dari belahan dunia lain, tidak hanya di mana kita tinggal itu bisa kita dapatkan dengan akses yang lebih bagus dan cepat. Jadi nggak terasa terisolasi. Pertanyaan selanjutnya itu, menurutmu apa saja manfaat positif dan negatif dari penggunaan media sosial bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan? Oke, baik. Jadi kalau untuk positifnya itu mungkin masyarakat mahasiswa Universitas Negeri Medan ini mampu mendapatkan informasi yang update gitu ya. Seperti isu-isu sosial yang terjadi belakangan ini. Nah, jadi mahasiswa Unimed itu dengan media sosial yang ada mampu menjadikan itu sebagai bahan kajian mereka gitu. Tapi kalau dampak negatifnya mungkin dengan hadirnya media sosial ini, mahasiswa Unimed itu mengalami dekadensi kerajinan dalam mengerjakan soal, sehingga soal-soal yang diberikan sebagai bentuk pemenuhan tugas itu tadi alhasil tidak terlaksana, tugas tidak tercapai akibat pengaruh media sosial ini tadi, terutama TikTok. Karena di semester 2 yang lalu banyak teman-teman dari stambu aku gitu kan, mereka lebih giat ngerjain buat posting video TikTok dan segala macam, ikuti tren daripada harus memenuhi tugas mereka di kampus gitu. Nah mungkin aku rasa seperti itulah dampak buruknya. Oh boleh lah, bisa langsung. Oke, pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan media sosial dalam sehari? Kalau untuk media sosial, kalau untuk 4 jam lah dalam sehari, 4 jam lah minimal ya. 4 jam. Media sosial apa saja yang paling sering kamu gunakan? Kalau untuk yang paling sering kugunakan sih bang, ada 2 bang, Instagram sama WhatsApp. Tapi kalau yang lebih sering aku tuh suka buka Instagram sih. Ya ada 3 lah, Instagram, WhatsApp. Kalau bosan aku scroll TikTok lah gitu bang. Nah, yang selanjutnya itu, mengapa kamu lebih sering menggunakan itu? Karena kalau menurutku bang, Instagram tuh BNI bermedia sosial bang. Dan aku pun kenapa sekarang udah males saya main-main game gitu bang. Jadi aku lebih paling untuk WA hubung apa, ngechat orang ngantar lagi butuh lagi penting, ku chat lah orang dari WA. Kalau Instagram
ya nengok berita hari ini yang terupdate apa gitu. Kalau TikTok ya itulah bang, kalau bosan scroll juga lah di TikTok tuh. Oh, gitu ya. Jadi, bagaimana media sosial ini mempengaruhi cara kamu berkomunikasi dengan teman-teman kamu? Kalau pengaruhnya gimana dibilangnya bang? Kalau menurutku media sosial ini bagus, jadi kita makin media sosial tuh lebih gampang gitu tanpa harus menjumpai dia langsung. Jadi kalau misalnya kita perlu putus sama kawan gitu ya tinggal telepon aja dari WhatsApp, lebih simple gitu, nggak ribet gitu. Menurut kamu, ada nggak pengaruh positif sama negatifnya gitu? Oh, kalau dalam media sosial ada lah bang. Pasti semua apa yang kita lakukan itu ada negatif positifnya. Kalau positifnya itu tadi yang aku bilang, dia membuat kita lebih simple gitu kan. Kalau untuk negatifnya itu ya mungkin apa dibilang ya, pengaruhnya ke mata gitu. Kalau kita sering megang HP kan ada dampak sinyal radiasinya gitu ke mata. Terus pun kadang ada juga konten-konten yang bisa dibilang untuk apa dibilang ya, konten dewasa gitu. Walaupun kita dibilang udah dewasa sih, cuman kan ya namanya konten dewasa kan nggak baik tuh anak-anak nengok gitu memang. Nah itu sih. Oh, ya. Yang selanjutnya itu, menurutmu apakah media sosial ini membuatmu lebih mudah atau lebih sulit untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung? Kalau menurutku bang malah membuat kita berinteraksi dengan orang lain tuh lebih mudah sih bang, nggak ada sulitnya, lebih enak aja gitu. Oh, ya. Ya udah, makasih ya Dika ya. Oke bang, Oke. sama-sama bang. Bina bang. Oke. Dari Semangola dengan NIM 323 2014. Di sini saya dengan mahasiswa jurusan sejarah. Mungkin bisa diperkenalkan again. Baik, perkenalkan nama saya Maktub Amplaya dari jurusan pendidikan sejarah. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja di masyarakat Universitas Negeri Medan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai media sosial. Pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Baik, yang sering itu yang pertama saya juga sering menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu juga sangat berpengaruh untuk kehidupan bagi kalangan mahasiswa. Pertanyaan kedua, media sosial apa yang sering kamu gunakan dan mengapa? Yang sering saya gunakan media sosial itu ada 5. Pertama Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga itu WhatsApp, yang keempat Facebook, dan yang kelima YouTube. Jadi yang kelima ini tanpa saya gunakan itu kelima ini mungkin itu informasi dari dunia lain, dari tujuan pun kita nggak bisa menerima rekamannya. Jadi mungkin karena adanya media sosial ini bisa membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kampus kita. Dan ketiga, bagaimana cara media sosial ini mempengaruhi kamu berkomunikasi dengan teman-teman kamu? Contohnya seperti awal-awal saya datang di Unit dari maba seperti maba kemarin. Jadi saya ini bergantung hanya pada diri sendiri. Tetapi setelah menggunakan media sosial seperti WhatsApp, jadi saya punya banyak teman dan bisa menambah relasi dengan banyak teman. Dan contoh, apakah kamu merasa media sosial ini lebih membuat kamu mudah atau mempersulit interaksi secara langsung? Oke, baik. Menurut saya media sosial ini sangat membantu untuk kehidupan di kalangan mahasiswa. Kenapa saya bilang begitu? Karena contohnya informasi-informasi dari yang lain kita tidak bisa menerima kalau nggak ada media sosial ini. Jadi media sosial ini sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Oke, selanjutnya, apakah kamu pernah mengalami cyberbullying atau melihat kejadian cyberbullying di media sosial? Tuh, yang itu saya pernah mengalami, contohnya seperti teman saya kemarin, dia dia menampilkan badannya di Facebook untuk supaya orang-orang bisa tertarik dengannya. Jadi setelah dia melakukan itu, banyak orang juga ini inisiatifnya negatif dan ada juga yang positif. Jadi dia kemarin sempat kena bully dari orang-orang yang memiliki yang bersekitar. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana manfaat positif dan negatif yang kamu rasakan dari penggunaan media sosial bagi kehidupan remaja? Oke, untuk dampak positifnya,
seperti yang saya bilang tadi, kita mendapatkan banyak relasi, dapatkan banyak informasi, dan bisa juga membantu dalam hal contohnya seperti menyelesaikan suatu permasalahan dan tugas. Jadi dampak negatifnya ini contohnya kita sering menyalahgunakan media sosial ini. Contohnya untuk mengupload yang tidak berguna gitu kan. Jadi itu sangat berinisiatif negatif bagi kalangan masyarakat. Demikian pertanyaan saya dari para saya dengan jawab. Terima kasih. Demikianlah hasil daripada mini riset kami yang dengan melakukan wawancara dan juga observasi di Universitas Negeri Medan.